masajidi. Bab ini menjelaskan tentang masjid. Masajid jamak daripada masjid. Apa itu masjid? Masjid itu mahallus shalah wal ibadah. Tempat salat, tempat ibadah, tempat i'tikaf. Masjid di masa Rasulullah SAW itu diisi selain dari untuk salat, yaitulah ilqa'id durus, ada kajian-kajian, ada i'lanil ma'murat wal manhiyat, pemberitahuan, pengumuman perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi Nabi setelah sholat menghadap jamaah atau menganani makmum. Jadi menghadap sana atau menghadap jamaah. Faedahnya yang pertama bahwa sholat sudah selesai. Kalau dia menghadap sana terus nanti kalau yang enggak kedengaran dia bilang masih apa? Masih sholat ya. Itu pemberitahuan bahwa faedahnya supaya makmum tahu sholat sudah selesai. Jadi menghadap sana atau menghadap jamaah. Yang kedua itu memperhatikan jamaah siapa yang hadir, siapa yang kagak. Jadi kalau 3 hari enggak hadir, misalnya bisa dikunjungi rumahnya, didatengin rumahnya. Kalau sakit ya didoain, kalau enggak sakit enggak ke masjid ya dibacain innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yang selanjutnya faedahnya bisa menyampaikan pengumuman-pengumuman ya yang berkaitan dengan masyarakat ya. Itu kenapa Nabi setelah sholat ngadepin jamaah. Ya, itu udah menjadi kebiasaan ya. Bukan merupakan kewajiban ya. Itu merupakan kebiasaan Nabi. Juga masjid itu bisa mengeluarkan ulama-ulama pada masa itu. Sebelum ada jamiah, sebelum ada madrasah, belum ada pesantren, itu ilmu dikaji di masjid ya. Belum ada apa? Madrasah, belum ada pesantren, belum ada perguruan tinggi ya, belum ada jamiah, dulunya itu di masjid ya. Ibadah di masjid itu adalah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum itu ada yang namanya saumaah. Ada yang namanya bi'ah. Ya, ada yang namanya sholawat. Ya. Itulah tempat-tempat ibadahnya pada zaman Nabi Musa, namanya kanisah. Kanisah itu gereja kalau kita manain. Kalau zaman Nabi Musa, itulah kanais atau kanisah allati kanu yusalluna fiha fi syar'ihi. Mereka salatnya di mana pada zaman Nabi Musa? Fi zamani Musa al-kanais allati kanu yusalluna fiha fi syar'ihi. Ya, pada syariat Nabi Musa itu salatnya di kanisah atau di yang kita bilang di sekarang mananya gereja ya. Kanisah allati kanu yusalluna fiha fi syar'ihi. Wa fi zaman Isa as-shawami wal biya'. Pada zaman Nabi Isa itu tempat ibadahnya shawami wal biya' ya. Wa fi zaman nabiyina al-masajid. Pada zaman kita adalah masjid. Masjid itu tempat sujud. Jadi bukan di masjid saja. Ya, masjid itu adalah tempat sujud. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya
yaitulah mahallun lisujud, tempat sujud. Kalau umat-umat dulu sholatnya memang khusus di kanisa atau di sauma'ah, tidak kepada di tempat-tempat lain. Tapi umat Nabi Muhammad sholatnya di mana aja, di masjid, di musola, di masjid taklim, di rumah, di mana saja, di tempat yang suci bisa. Tapi umat-umat dulu mesti tempat khusus yang namanya sauma'ah, yang namanya kanisah ya. Itu dijelaskan dalam firman Allah, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat shawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullah katsira. Dulu itu di kanisa ya, yang sekarang dimanain tempat gereja ya, dan semacamnya, seperti soma'ah itu nggak boleh ibadah di tempat lain, nggak boleh, di situ aja udah tempat khusus buat ibadah. Tapi umat Muhammad sujud di mana saja, sholat di mana saja ya. Tentu utamanya di masjid utamanya adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis ya, dan yang lainnya masjid itu sama ya, sama nilainya. Masjid Darul Pala sama Masjid Banten itu nggak ada bedanya. Di dalam pandangan Allah, pandangan Rasul itu wa kulluha mutasawwiyah. Semua masjid selain Mekah, Madinah, selain Masjidil Haram, selain Masjid Madinah dan Baitul Maqdis, wa kulluha mutasawwiyah. Semuanya sama. Nggak ada disabdakan oleh Nabi Masjid Cirebon, Masjid Banten, masjid lain-lainnya nggak ada. Jadi kulluha musawiyah. Mungkin bedanya jamaahnya. Kalau jamaahnya beda ya. Manakala banyak jamaahnya lebih afdol ya. Jamaah berdua lebih baik, bertiga lebih baik daripada berdua. Berempat lebih baik bertiga. Berlima lebih baik daripada berempat. Dan seterusnya. Lebih banyak jamaah, lebih banyak fadilahnya gitu ya. Masjid itu sudah menjadi maklum, kata-kata masjid ya, yaitulah isim makan ya, nama tempat. Jadi itu masjid itu makanus sujud, tempat sujud. Kemudian kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya tempat sujud, bisa dijadikan tempat sujud. Masjid, masyrik, maghrib ya, itu masjid, masyrik, maghrib ya. Jadi sajada yasjudu, sujudan ya. Kemudian isim makannya masjidan ya, masjidan. Sajada yasjudu, sujudan, jadi masjidan ya. Sama dengan maghrib, goroba ya guruban, ini maghriban. Saroko ya surukon masyriqan ya, masyriqan. Nah, dakhala ya duhulan, madakholan lain tuh. Lain. Dakhala ya duhulan, madakholan. Nah, kita kalau baca doa arwah, Allahumma ftah ubas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi madakholahu apa mudakholahu. Ini ada beda ya. Ada beda. Enggak sama dengan kalau sajadah sujudu kan masjid. Kalau dakhala yadkhulu bukan madkhil, madkhol. Nah, ini itu keluasan bahasa ya. Allahumma ftah ubas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkholahu apa mudakholahu. Kalau nahunya Quran begini. Boleh mudkholah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Mudkhala sidqin. Ya. Ada juga madkhalan kasih. Bisa juga madkhala bisa, ya. Jadi madkhalan wa adkhil
Allah maftah basamil ruhi wa akrim nuzul wasi madkhalahu. Boleh baca mudkhalahu, boleh madkhalah. Jadi ini keluasan dari bahasa ya. Yang di mana sajadah yasjudu jadi masjid. Ya, saraka yasruhu jadi masrik, ya. Ghoraba yaghrubu jadi maghrib. Isim tempat isim makannya. Tapi kilan dakhala dahulu enggak madkhalan, yaitu ya keluasan bahasa ya, bahasa. Kemudian ya, jadi kalau masjid itu adalah memang khusus buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna bukan saja sholat kita sah kalau di masjid, tapi di mana-mana tempat asal suci bisa kita lakukan sholat. Umat-umat dahulu khusus tempatnya kalau ibadah, ya itulah yang disebut dengan kanisah atau saumah ya, atau sawami. Itu di Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha hasmullah katsira. Di dulu ya sauma'a kanisah yaitu tempat yuzkaru fiha hasmullah katsira ya. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, sebelum ada tahrif, sebelum ada Taurat dirubah-rubah ya. Setelah dirubah-rubah maka itu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu di Sauma'ah atau di Kanisah disebut nama Allah dulu itu karena sebelum ada tahrif kitab Taurat ya, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penjelasan tentang khusus masjid. Allah khususkan masjid itu ada ahkaman la yuqasu ghairuhu alaih. Tentu di jalan besar ya, di pasar sama di masjid beda. Ada khusus kalau di masjid itu misalnya kebersihan ya, wangi-wangian ya, ada perintah. Hadis riwayat dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahhaha irsalahu. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah membangun masjid. Jadi bangun masjidnya bagaimana? Yakhtalib ala ikhtilafi ahwalihi. Hukumnya wajib apa sunnah? Bisa wajib. Wa yataraddad ila wajibin wa mandubin. Berbolak-balik. Hukumnya bisa jadi wajib, mungkin bisa jadi sunnah. Lalu dalam satu kampung itu kan mesti ada yang jamaah ya. Mesti ada yang jamaah. Kalau di kampung ini enggak semuanya pada tidur membayang sendiri, itu dosa sekampung ya. Dosanya sekampung. Sono pules semuanya kagak ada yang jamaah. Sedosanya sekampung. Karena itu kalau dihukumkan jamaah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Jamaah bisa jadi fardu ain, semuanya mesti jamaah. Nah, kalau fardu ain semuanya mesti jamaah. Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal karena apa bilang kalau yang pada kagak sholat ke masjid rupanya saya mau bakar katanya, mau bakar. Tapi enggak dibakar enggak. Ini saking kerasnya perintah itu dimaknain fardu ain. Yang kagak ke masjid rumahnya saya mau bakar katanya. Tapi enggak dibakar Nabi enggak. Itu dorongan dengan makna oleh Imam Ahmad bin Hanbal bilang fardu ain.
Ya, ada yang fardu kifayah. Ya, ini kalau udah ada yang jamaah, dia sholat sendiri di rumah, di mana-mana. Ya, nggak jadi dosa sekampung. Ya, itu di fardu kifayah. Nah, ada sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya, ada tiga pendapat. Ada sholat jamaah fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Inilah Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Itu juga di sini membangun masjid bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung kebutuhan. Di sini dalam hadis ini dibilang sunnah bikin masjid di rumah. Yang dimaksud masjid di rumah itulah ada tempat sholat khusus gitu. Jadi dijadikan kamar buat tempat sholat khusus, itu dijadiin masjid. Jadi memerintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pidur. Dur itu rumah, jam udar, darun jamanya dur. Maksud masjid di rumah itu tempat khusus sholat. Nah, di rumah kita ada tempat khusus sholat nggak? Ya kalau lokasinya luas bisa dibikin. Ya, kalau enggak ya udah sholat di depan tempat tidur jadi aja udah ya. Ya yang penting bersih. Ya ini kalau rumah luas-luas nggak ada tempat sholatnya, ya aneh lah. Tapi orang Islam, ya nggak ada Al-Quran di rumah, tapi parabola ada, ya ada macam-macam. Nah ini aneh. Jadi Nabi memerintahkan di rumah ada tempat khusus sholat, ya di musallal bait, ya musallal bait, nah, atau masjid ya ghurfah. Wa antu nazzafa yang kedua ya. Tadi masjid bil bait itu ya bisa dijelaskan masjid bil ghurfah, masjid di kamar ya. Sehingga di situ bisa i'tikaf ya. Masjid fil bait atau musallal bait. Itu dianjurkan. Yang kedua wa antu nazzafa. Jadi masjid disunahkan itu bersih. Ya, bersih ya. Tanziful masjid wa tatyibihi fihi istibabu tanzifil masjid wa tatyibihi. Yang kedua, Nabi memerintah masjid ini supaya bersih, ya, supaya wangi ya. Kalau bersih itu wajib lah ya, bersih dari najis, bersih wangiin. Pakai wangi-wangian. Fatanzib minal qaza wal aza wajibun. Jadi membersihkan dari kekotoran dan dari yang menyakitkan itu wajib. Wat tatib bil buhur ya. Dengan kalau dulu pendupayaan, sekarang buhur bahasanya. Kalau dulu orang-orang pada tahlil pakai apa? Ada pendupaan gitu ya. Pendupaan. Ya. Supaya ngapa tuh? Supaya ngapa tuh ada pendupaan dia? Jangan salah keyakinan, nanti kata doa kita ntar dibawa sama asap lagi sono ke atas. Yang bisa makul ya itulah ngilangin bau-bau yang ada pada badan ya, karena nggak seragam ini orang datangnya. Ya dulu kan pada pekerja-pekerja keras ya, itu keringat apa ya, beda-beda orang ya, beda-beda baunya, mungkin itu pakai kependupaan jadi wangi jadi seragam. Itu yang saya maknain ya sendiri, yang nggak tahu itu mulanya siapa ya. Jadi yang penting jangan diyakini bahwa itu doa kita ntar dibawa sama asap, ya jangan begitu, jangan. Itu namanya zon. Inna zon la yughni minal haqqi, saya itu nggak benar lah. Tapi yang jelas bahwa masjid itu sunnah diwangikan karena kehadiran orang banyak. Jadi nanti kalau ada bau-bau yang nggak enak itu kalah baunya ya. Jadi yang bau ada yang ada adalah baunya harum, ya gitu. Karena udah semua dari rumah udah pakai harum, jadi nggak ngapa-ngapain. Udah harum ya. Sunnah ya. Bil bukhur warasil mu'attarat, dan mempercikan ator minyak itu mustahabun.
Eh, Jadi dalam hadis tadi Aisyah ya, itu disunahkan bikin masjid di rumah. Maksudnya eh, masjid fil ghurfah ya, di kamar ya, tempat khusus. Yang kedua diperintah eh, kebersihan masjid. Yang ketiga adalah wangi, diwangikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an qala Rasulullah sallallahu la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaihi wa zada Muslim wan Nasara. Wa lahumā min hadits Aisyah kanu idza mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi. Allah melaknat orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Siapa itu Nasrani? Yahudi yang meyakini Uzair itu anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Mengapa dia yakini anak Allah? Karena doanya makbul. Pada zaman Nabi Musa dulu, Taurat itu diangkat ke langit. Karena Taurat itu kan turut sekaligus. Ya, peti Taurat itu diangkat ke langit. Minta diturunin lagi. Kata Allah, kalau turunin lagi mesti diamalin gitu. Karena nggak diamalin, naikin ke atas. Turunin lagi dengan doa siapa itu? Doa namanya Uzair. Nah, karena doanya makbul, jadi dibilang anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Nah, kalau Nasrani meyakini Isa itu anak Allah. Waqatin Nasara Isa binullah. Kata orang Nasrani itu Isa anak Allah. Ya. Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur-kubur mereka itu masjid. Ya, bukan Yahudi saja tapi Nasara juga menjadikan kubur-kubur nabi itu masjid. Menjadikan kubur itu kuburan dia di masjid itu haramun. Wattikhazul qabri masjidan haramun. Ya. Dilarang menabi kuburan dibikin masjid. Itu kerjaan siapa? Orang Yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kenapa enggak boleh? Nah, khaufan minal mubalaghah fi ta'zimihi, karena dikhawatirkan, ditakuti bersangatan di dalam ta'zimihi, di dalam membesarkannya, wal ibtinan bihi, dan menjadi fitnah dengan sebab masjid itu adalah di kuburan ya. Jadi di lokasi kuburan dibikin masjid ya. Farubbama adda ila kufrihi, itu kadang bisa membawa kepada kekafiran, kama jaral kasir minal umamil khaliyah ya. Walamma ihtajatis sahaba radhiyallahu alaihim ajma'in, radhiyallahu ridwanullah alaihim ajma'in wa tabi'un ila ziyarati masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam hina kasural muslimun wa imtaddat ziyarah ila an dakhalat buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. Jadi kubur nabi di mana adanya? Kubur nabi adanya di mana? Di Masjid Nabawi, di dalam apa di luar? Di dalam apa di luar? Dalam. Bagaimana itu? Dulunya kubur Nabi itu di luar masjid. Jadi misalnya begitu masuk udah langsung masjid, pintu masjid. Makanya
Nabi itu kalau khotbah kagak kelihatan qobliyah Jumatnya nggak kelihatan, masuk masjid langsung khotbah. Nah ini yang hadis sahih mengatakan Nabi begitu masuk ke masjid nggak ada qobliyah lagi, langsung khotbah. Itu ra'yu ainin, dilihat dengan mata kepala. Dilihat dengan mata kepala karena rumahnya nempel sama masjid. Jadi nempel sama masjid di belah kiri, jadi kiri nih, belah kirinya itu. Nempel sama masjid. Nah, setelah pelebaran dia jatuhnya jadi dalam. Tadinya di luar, ya, di luar. Nah, kalau ada kubur dalam masjid gimana itu? Ya, ditaruhin dinding aja gitu. Dibikin dinding, makanya kubur Nabi juga dipagar kan, dipagar gitu. Ya. Dipagar, ya. Jadi dulunya di mana? Di luar masjid. Kenapa sekarang di dalam? Karena pelebaran. Ya. Di situ juga ada kubur siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau dibilang itu mah Nabi yang boleh, kalau yang lain nggak boleh. Itu Abu Bakar bukan Nabi. Ya. Jadi kalau terpaksa ada di dalam nggak bisa dipindahin, itu dibikin apa? Dinding. Kayak nggak apa-apa kalau ada dinding. Ya. Misalnya ini di masjid, di sana ada kuburan, ya nggak apa-apa. Nggak seperti kayak orang sebelah bilang apa? Musyrik gitu. Bayang di masjid yang ada kuburannya, musyrik begitu. Nah, ini gampang banget musyrikin ya. Kalau dikaji sejarah-sejarah itu di Hijr Ismail itu kubur Nabi Ismail. Kubur Nabi Ismail itu. Masuk nggak ke situ? Ya, itu kubur Nabi Ismail. Kemudian Masjid Khib itu kubur Nabi, 70 Nabi mati di situ, dikubur situ. Itu Masjid Khib itu dulu kubur Nabi, 70 Nabi di situ meninggal dikubur di situ. Iya. Walamma ihtajatis sahaba ridwanullah alaihim ajma'in wattabi'un la ziyarati masjid Nabi sallam hina kasral muslimun wa amtad ziyarah ila an dakhalat buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu anha madfanu Rasulillah sallam wa sahibai Abi Bakar wa Umar. Kamar Aisyah radhiyallahu an tempat dikuburnya Rasulullah sallam dan dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar. Banau alal qabri hitanan, dibangun di atas kuburan itu dinding murtafi'ah yang tinggi, mustadirah haulahu, melingkar ya sekitarnya, li alla yazhara fil masjid wa yusalli fihi al. Jadi supaya enggak nampak, enggak kelihatan kuburannya. Ya, kalau di luar kan enggak kelihatan kuburan, enggak apa-apa. Ya, kalau di dalam di tembok ya, dibikin tembok ya. Li alla yazhara fil masjid wa yusalli fil qaum wa yuaddi ilal mahzur. Kalau kuburannya kelihatan nanti orang terkesan bukan lagi ngadap Allah, lagi ngadap apa? Ini pembesar ya, ini pemimpin. Jadi itu gaya-gaya orang Yahudi dulu. Jadi masuk dibikin monumen begitu ya orangnya. Nah, di dalam tempat ibadah. Nah, ini nanti akan membesarkan orang, makhluk, bukan lagi Allah. Nah, itu yang menjadi larangan ya. Wa yusalkum wa yuaddi ilal mahzur. Summa banau jidaraini min ruknail qabri shimali wa harrafuhuma hatta altaqaya hatta la yatamakkan ahadun min istiqbalil qabr. Qultu kata Syekhona Muhajirin ya. Hadza fi ahdil Imam Nawawi wa amma fi ahdina al-mutaakhir, itu zaman Imam Nawawi, zaman kami belakangan annahu yubna subbakan, jendela min ba'id fal musalla
fal musalli la yatawajjah lil qabr. Jadi yang sembahyang enggak ngadepin kubur, lianna yusalli masyriqal qabri wa gharbaihi, wa yusalli wara'ahu min ba'id. Wa zahara wa tabayyana bidzalika annahu sallam naha ayyattakhizahu qabran masjidan. Jadi kesimpulannya membangun masjid jangan di apa? Jangan di tanah kubur begitu. Membangun masjid jangan tanah di kubur. Nah, ya kubur berarti masih ada jenazah, masih ada mayit ya. Walaupun tulang belulang ya. Jangan namanya kuburan ya. Bagaimana memanfaatkan tanah kuburan? Nah, itu nanti ada pembicaraan yang panjang ya. Al-intifa bi ardil maqbarah. Ya kalau ada jalan tol lembangan kuburan. Lah. Itu biluk ya. Jadi kalau biluk jadi bukan jalan tol ya. Kalau biluk banyak kecelakaan. Jadi berarti tidak memikirkan yang hidup ya. Nanti itu bisa, kalau kepentingan umum apakah tol yang ngalah apa kuburan yang ngalah. Nah, itu kepentingan umum lebih diutamain. Ya, kepentingan umum yaitu jalan, ya, jalan. Nah, bagaimana caranya digali? Gali dipindahin tulang belulangnya. Enggak boleh dipatahkan tulang-tulangnya itu ya sebagaimana hidup. Waktu hidup enggak boleh patahkan tulang manusia, maka setelah mati juga enggak boleh. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan bani Adam hayyan wa maitan, dari hidup sampai mati. Fil hadis Ibnu Majah, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulangnya dikala hidup. Maka walaupun tulang belulang itu dihormatin, dipindahin ya, dipindahin. Mengamalkan firman Allah walaqad karramna bani Adam. Walaupun sebagian mengatakan udah lindas saja atasnya sih, bawahnya mah enggak apa-apa. Ada yang begitu, ada yang kayaknya mesti digali pindah. Itu kalau ada kepentingan umum. Ya. Memanfaatkan bumi kuburan, ya. Bagaimana itu? Ya. Kuburan, kemudian ada kuburan yang sudah ratusan tahun ya, yang sudah ditakdirkan udah jadi tanah semua ya. Jadi ada sebagian kiai yang saya kalau meninggal ini kalau kena pelebaran jalan besar jangan dibongkar, udah ya. Jangan dibongkar ya gitu. Jangan dipindahin. Ya. Jadi ini larangan apa? Larangan bikin masjid ya di tanah kuburan. Atau ya kalau ada orang-orang besar, orang-orang soleh, famata banau ala qabrihi masjidan. Di situ emang ada kuburan, kemudian dibangun masjid dan orang sujud itu, orang sholat itu menghadap kuburan itu. Jadi terbayang-bayang dengan kuburan itu. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu ya. Iza kana fihim rajulus saleh, kalau ada orang-orang saleh, pamata banau ala qabrihi masjidan wasawwaru. Wasawwaru itu dibikin monumen gitu, dibikin gambar orangnya ya, dibentuk apa dengan kayu apa dengan batu ya. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Itu yang begitu sejelek-jelek makhluk hari kiamat. Qultu hadzal hadis a'am fa innan nahya fihi la yahtasu bi kuburil anbiya. Bukan kubur nabi aja yang enggak boleh begitu, bal biha wa bi kuburus salihin. Kalau di sini ada orang soleh mati, nah itu di situ bikin gambarnya dibikinin pakai keramik apa pakai bahan kayu dan apa itu dilarang ya, dilarang. Qatalallahu al-yahud,
Fal qatlu bi makna la'an. Wa ma'nahuma ahlakahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min siwaril masjid. Al hadis muttafaq alaih. Apa hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Ya. Apa hukumnya presiden kafir masuk ke masjid, ya? Atau orang kafir masuk ke masjid, apa hukumnya? Apakah Nabi pernah memasuki orang kafir di masjid? Pernah. Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ia mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda. Mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda perang. Nabi mengutus pasukan perang pakai kendaraan kuda. Mana? Qibala Najd, jihad Najd, itulah Yaman sana. Faja'at bi rajulin. Nah, pulang dari Najd itu sahabat bawa pulang apa? Bawa pulang tawanan. Tawanannya farobatuhu bisariyatin min siwaril masjid, diikat di tiang dari tiang masjid. Jadi tawanan pulang perang diikat di masjid. Ya. Jadi ini kan tawanan kafir. Oh, dimasukin ke masjid sama Nabi, diikat di tiang. Ya. Sempurna hadisnya. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu Sumamah bin Usal. Namanya siapa? Sumamah bin Usal. Diikat di masjid. Fa kharaja ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atliku Sumamah. Kemudian Nabi bilang apa? Ini siapa ini tawanan ya Rasul. Diikat masjid. Kata Nabi, atliku Sumamah. Coba lepas itu Sumamah. Kemudian dilepas, fantalaqa ila nakhlin qaribin masjid. Di dekat masjid ada pun korma. Di pun korma di situ ada air. Bukan di pun kormanya, artinya kebun korma ada di situ, ada tempat air. Dia mandi di situ. Suruh mandi, habis mandi. Summa dakhalal masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi tawanan perang namanya Sumamah bin Usal, itu perang di negeri Najd. Nah, kemudian diikat di masjid. Nah, setelah itu Nabi kita bilang apa? Lepas dia ke kebun korma, di situ ada air, dia mandi, habis mandi dia masuk lagi ke masjid, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari sini diambil dalil Nabi itu enggak ngomel, enggak marah, enggak ada kata-kata marah kepada jamaah, kepada sahabat kalau si kafir tadi itu dicancang di masjid. Nah, bahkan Nabi memerintahkan supaya dia dilepas, dia mandi, kemudian dia mengucap 2 kalimat syahadat. Dari hadis ini diambil faedah jawazu idkhalil kafir fil masjid. Wa ilaihi zahabal Hanafiyah mutlaqan. Hanafiyah mengatakan, ulama Hanafiyah mengatakan boleh kafir masuk masjid. Istiqlal arsiteknya Islam atau kafir? Masjid Istiqlal. Masa arsitek kagak masuk ya? Tentu ya, masuklah. Enggak apa-apa yang bikin gambarnya itu, planningnya itu orang kafir,
Masjid orang kafir boleh bantu, boleh. Itu seperti gambar ya, arsiteknya. Orang kafir nggak apa-apa, yang penting orang kafir nguntungin. Jangan juga dia dibikin bagian peribadatan, jangan. Kalau bagian bangunan ya boleh, ya orang kafir. Ya, tapi kalau bagian peribadatan ya jangan, ya bukan ahlinya. Jadi Hanafiyah boleh orang kafir masuk ke masjid karena menguntungkan, ya, karena berfaedah. Ya. Itu juga sumbangan, ya. Wa anil Malikiyah wal Muzani al-man'u mutlaqan. Kalau ulama Malikiyah, Imam Muzani, ya Muzani itu ya murid Imam Syafi'i, itu nggak boleh udah, karena ngambil ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang musyrik najis, nggak boleh masuk masjid. Nah, ini yang bilang kagak boleh ulama Malikiyah dan muridnya Imam Syafi'i. Nah, itulah Al-Muzani. Dalilnya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik najis. Orang musyrik najis, nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Imam Syafi'i bilang apa? Najisnya najis keyakinan, bukan najis badan. Najasatul i'tiqad. I'tiqadnya yang najis, ya. Salaman orang kafir nggak apa-apa, dia nggak bisa megang babi, nggak megang anjing sih kering, nggak apa-apa. Itu dia najisnya i'tiqad, najisnya keyakinan. Lalu tubuhnya manakala tidak ada kedatangan najis ya tetap suci. Karena dia Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, kami muliakan Bani Adam, maknanya pokodiyatul ikram, ya, karramna itu at-taharah, suci. Jadi mayit mau kafir, mau Islam, mau kafir, mukmin kafir, mayit itu suci. Ya. Kalau kafir etikotnya yang najis, yang dimaksud innamal musyrikuna najasun. Kalau Imam Malik udah najis sudah gitu, badannya juga najis. Maka enggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, ini pendapat yang kedua ulama Malikiyah. Dan Muzani, itulah muridnya Imam Syafi'i, mengatakan enggak boleh orang kafir masuk ke masjid. Imam Syafi'i, wanis Syafi'i at-tafsil bainal Masjidil Haram wa ghairihi. Kata Imam Syafi'i begitu, Masjidil Haram yang enggak boleh mah, kalau Masjid Darul Falah mah boleh. Karena apa? Enggak disebut di Qur'annya. Yang disebut fala yaqrabul masjidal haram. Orang musyrik najis enggak boleh ke Masjidil Haram. Dia enggak ngelarang di sini kan. Nggak ada larangan masjid ini, masjid yang lainnya juga. Ini komentar ulama Syafi'iyah at-tafsil bainal Masjidil Haram wa ghairihi lil ayat. Ayatnya kan ditegasin fala yaqrabul masjidal haram. Nah, dari sebut ini jadi boleh ini Mak. Masuk ya. Itu komentar ulama Syafi'iyah. Wa qila yu'azzinu lil kitabi khosotan kafir kitabi boleh. Ya itulah yang muqarrarat, yang ada kitab Taurat, Injil yang sebelum dinasah, ya, sebelum dirubah. Jadi Nabi ngelewatin Sumamah di masjid itu sampai 3 kali. Ini Sumamah, dilewat lagi Sumamah. Wa huwa marbutun fil masjid. Ya. Udah 3 kali lewat, Nabi dapetin Sumamah itu. Udah ketiganya, habis 3 itu apa? Hari ketiga, hari pertama ngelihat, kedua ngelihat, ketiga lagi jangan ngelihat lagi itu dicancang. Ya. Terus kata Nabi apa? Udah lepas, ya, udah lepas. Ya itu Nabi udah setuju ya.